Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fiddin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita lihat, cermati, perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya di negeri kita, Indonesia, ada beberapa agama dan aliran kepercayaan. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan beberapa aliran kepercayaan. Ada seseorang yang berkata, agama itu nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena ajarnya beda-beda. Ya, mereka berkata begitu karena tidak bisa membandingkan. Kalau kita cermati di sekolah tinggi agama, baik itu sekolah tinggi agama Islam atau yang lainnya, di sana ada mata kuliah atau pelajaran ilmu perbandingan agama. Seperti contohnya untuk membandingkan suatu negara, maka digunakan tolok ukur yang universal, yang objektif. Contohnya, membandingkan negara kita dan negara ASEAN yang lainnya, apakah Singapura, Malaysia, dan sebagainya, maka sebagian tolok ukur yang digunakan adalah pendapatan domestik bruto, atau pertumbuhan ekonomi, atau mungkin yang lainnya. Lah demikian juga membandingkan agama. Ada tolok ukur yang universal yang dapat digunakan. Contohnya apa? Contohnya adalah konsep ketuhanannya. Bagaimana konsep ketuhanan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kelengkapan aturannya atau syariatnya. Seberapa lengkap peraturan atau syariat dari masing-masing agama. Kalau kita contohkan negara maju dan negara berkembang. Di negara maju itu peraturannya lebih banyak, lebih detail, lebih rigid dibanding dengan negara berkembang. Bab masalah lalu lintas, kebersihan, dan lain sebagainya. Demikian juga bab agama. Agama yang baik itu aturannya semakin rigid, semakin lengkap, semakin banyak untuk menjadikan pemeluknya orang-orang yang idealis. Yang ketiga, mungkin bisa digunakan dampak atau manfaat dari ajaran agama kepada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kalau dalam bahasa Jawa ada namanya sembahyang. Sembahyangnya orang Hindu, Katolik, Islam, dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam ada sebagian sembahyang atau ibadah namanya sholat, namanya puasa. Atau mungkin di Hindu juga ada yang lainnya. Ya. Nah, kemudian dilihat apa dampak-dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang Islam, kita harus yakin bahwa sholat itu adalah ibadah-ibadah yang sangat banyak manfaat-manfaatnya. Baik manfaat di dunia, yaitu pada jasadiah kita, atau ruhaniyah kita. Sholat itu sebagai gerakan-gerakan yang insya Allah gerakan tadi secara jasadiah dapat menjadikan jasad kita semakin lebih baik.
banyak penelitian yang menunjukkan tentang manfaat sholat bagi kesehatan, manfaat puasa bagi kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan besok di akhirat, sholat adalah amalan yang pertama kali dikisap di hadapan Allah Ta'ala dan menjadi penentu nasib kita di hadapan Allah Ta'ala. Maka dengan membanding-bandingkan itu, terus orang yang menggunakan akal sehat tentunya akan memilih agama yang lebih lengkap, agama yang lebih sempurna. Tetapi ada juga memilih yang lebih simpel. Ya mungkin karena mereka mencari enaknya, bukan mencari baiknya. Maka berusahalah menjadi orang-orang yang mencari kebaikan dan kebenaran agama. Jangan mencari enaknya. Kenapa? Karena kalau kita mencari enaknya itu cuma jangka pendek. Sedangkan kalau kita mencari benarnya dan baiknya, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dunia sampai di akhirat. Semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, kekuatan untuk bisa istiqomah di dalam Islam, agama yang lebih lengkap, lebih sempurna sampai akhirat husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.